crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, tetap semangat ya. Mari kita belajar online kembali. Dan sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anakku kelas 4 yang solih dan solihah, tetap semangat di dalam belajar online kita. Kita sudah masuk kepada pembelajaran 5 dan kita akan melanjutkan tema kita, yaitu tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah Nabi Ayub, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Harun, yang keempat Nabi Zulkifli, dan yang kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melanjutkan untuk yang kelima, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Amul Fil, yaitu dimana ketika saat itu ada Raja Abraha yang datang ke Mekah bersama bala tentaranya dengan menunggang gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Abraha beserta bala tentaranya hancur lebur dengan dikirimnya burung ababil yang membawa batu dari neraka. Kenapa disebut ababil? Karena burungnya banyak berbondong-bondong. Arti ababil adalah berbondong-bondong di dalam surat Al-Fil ya. Ini gambaran ilustrasi gajah-gajah yang sedang dijatuhi oleh burung-burung ababil, batu-batu dari neraka. Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedang ibu beliau bernama Aminah. Sang ayah wafat ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan, yaitu berumur 3 bulan. Sedangkan sang ibunda wafat ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 tahun. Anak-anak semuanya, selanjutnya beliau diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Diingat-ingat ya, ayahnya siapa, kakeknya namanya siapa, kemudian ibunya namanya siapa ya. Yang tidak lama kemudian beliau meninggal ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 8 tahun. Terus siapa yang mengasuh ya? Yuk kita lanjutkan. Setelah sang kakek yaitu Abdul Muthalib wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib ya, namanya Abu Thalib. Kasih sayang pamannya sangatlah besar karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang baik dan terpuji. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 14 tahun, sang paman mengajaknya berdagang ke Syam. Usia 14 tahun ya, kita masih belajar ini. Peristiwa itu terkenal dalam sejarah Islam karena tanda-tanda kenabian mulai diketahui ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda itu diketahui oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta tersebut berpesan kepada Abu Thalib, sang paman, untuk menjaga keponakannya tersebut dengan baik.
Sejak kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan maksiat. Karena kejujurannya dalam berkata dan bersikap, kemudian beliau diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat Mekah kala itu. Al-Amin apa artinya? Ini dia, yang berarti orang yang terpercaya. Al-Amin adalah orang yang terpercaya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering melakukan diam diri atau bertahanus di Gua Hiro, yang juga dikenal dengan Jabal Nur. Kerusuhan dan pertentangan yang terjadi di Mekah membuat Nabi Muhammad SAW mencari ketenangan di sana. Nabi Muhammad SAW berdiam diri untuk menjalankan ibadah dan memikirkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kelas 4 semuanya, tetap semangat ya, kita lanjutkan. Di tengah kekhusukannya, Nabi Muhammad SAW berdoa. Dan tepatnya pada tanggal 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Ya, tepat sekali, yaitu menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di hal itu menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat sebagai nabi dan rasul Allah. Ya, kita baca bersama-sama ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat 1 surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita lanjutkan ayat kedua surat Al-Alaq, masih ya. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ya, maaf ya, sempat terpelisit sebentar ya. Kita lanjutkan kemudian ayat keempat. Allazi 'allama bil qalam. Artinya, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dan yang terakhir dari wahyu ini yaitu Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Anak-anakku yang salih dan salihah ya, sejak kejadian di Gua Hiro, wahyu turun berangsur-angsur. Berangsur-angsur itu bagaimana? Bertahap ya, tidak langsung ya. Dan terjadi selama 23 tahun. Wahyu tersebut kemudian dikumpulkan menjadi mushaf yang kita kenal dengan mushaf Al-Quran. Ya, ini Al-Quran tidak langsung turun mabruk gitu ya, tapi berangsur-angsur bertahap. Setiap ayat mengandung arti yang cukup jelas. Karena itulah Al-Quran dijadikan pedoman hidup umat Islam. Al-Quran menjadi pegangan seorang muslim untuk melaksanakan aturan hidup sesuai jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Beliau dimakamkan di Madinah. Ingat ya, Nabi Muhammad dimakamkan di kota Madinah.
Ya, meneladani perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini kalau sudah kayak gini, sudah mau selesai pembelajaran kita. Yang pertama, santun dan menghargai sesama. Yang kedua, mencintai anak-anak. Yang ketiga, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang keempat, cermat dan bijaksana dalam setiap tindakan. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Satu demi satu kisah Nabi kita sudah selesai di pelajaran ini atau di bab ini. Maka selesai pula pelajaran 5 kita. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.